Ini tempat aku menemukan Mas Ishan untuk terakhir kalinya. Aku harap dia ada di sini. Dia pasti ada di sini. Sepertinya aku harus mengeceknya. Mungkin Amara... Kenapa Amara ngaku sebagai anakku? Siapa dia sebenarnya? Apa hubungannya sama Nadine? Mas Ishan. Siapa kamu? Mas Ishan, apa kau tidak mengingatku? Ini aku, Tara. Dengar, aku tidak kenal siapa dirimu. Menjauhlah. Dan dia ternyata hilang ingatan. Mas Ishan, ini aku, Tara. Aku ibunya. Aku butuh bantuan untuk Reno. Reno? Siapa Reno? Reno adalah calon suaminya Amara. Calon suami dari anak kandungmu Amara. Amara, dia bukan anakku. Dan aku tidak kenal siapa dia. Jadi hentikan. Dia adalah anakmu, Mas Ishan. Aku bisa membuktikannya padamu. Aku bisa antar ke rumahmu. Aku bisa tunjukkan tempat tinggalmu. Dan buktikan bahwa Amara adalah anak kandungmu. Rumah? Sepertinya aku harus membuktikan sendiri siapa sebenarnya Amara itu. Dan mungkin aku juga bisa mengungkap siapa diriku sebenarnya. Aku mohon, ayo ikut denganku. Bu, akhirnya datang juga si anak durhaka itu. Iya, mau ngapain dia? Mana jenazah Bapak, Pok? Udah dibawa ke pemakaman barusan. Aduh, terlambat nih. Gimana ya? Aku harus buru-buru ke kuburan sebelum jenazah dimakamkan. Mau apa dia ke pemakaman? Kayak sedih aja bapaknya meninggal. Iya Bu, tadi aja warga udah kesel banget pas denger ceritanya Porohaye. Kalau si Rijal itu anak durhaka banget Bu. Ya Allah, mungkin Pak Adi meninggal itu karena kelakuan dia itu yang gak tahan. Subhanallah. Yuk, Bu. Yuk. Jangan tinggalin aku, Pak. Jangan tinggalin aku, Pak. Istighfar ya, Po. Ini semua udah jadi takdirnya. Lu harus ikhlasin ya. Lu jangan nangis lagi, kasihan. Laki lu kagak tenang di sono. Ya. Minggir. Raka, mau ngapain lo kesini? Rijal, kamu mau apa? Apa kamu mau minta maaf sama Bapak? Aku butuh cap jempol Bapak. Ini kan Ini udah begini. Gak bisa. Bapakmu sudah meninggal. Orang ini sudah meninggal. Semuanya tenang. Kasih kesempatan buat Rijal. Walaupun bagaimana dia itu anak kandungnya. Barangkali si Rijal mau kasih penghormatan yang terakhir buat bapaknya. gimana? Udah meninggal ini nggak boleh. Lu mau ngapain? Lu bagaimana sih? Bapak lu baru aja meninggal udah lu kompok-kompok begitu. Kagak bener lu jadi orang lu. Rijal, kamu benar-benar keterlaluan. Aku nggak peduli. Aku butuh cap jempol Bapak buat surat kuasa ini. Ngerti? Surat kuasa apaan? Bapak lu kan udah meninggal. Lu kagak boleh begitu. Lu durhaka lu. Ini enak aja lu. Aku nggak peduli. Aku butuh cap jempol. Jal, lu bener-bener anak kurang ajar lu. Pergi lu dari sini lu. Bisa. Gampang dong lu ganteng kelakuan. Pada mau apain lu? Masih pergi. Pergi lu. Tenang semuanya. Tenang, Pak Ustaz. Kok malah jadi ribut begini sih? Gimana kita ada emosi, Pak Ustaz? Kelakuannya sudah kelewatan. Iya, Pak Ustaz. Bagaimanapun caranya,
aku akan tetap usaha buat dapatin cap jempol Bapak. Ngerti? Wah, begitu. Bocah kayak begini sambil gledek banget. Ya udah, ayo semuanya kita adakan upacara penguburan sekarang ya. Iya Pak Ustadz ya. Yaudah. Ayo, dibuka. Ayo dah. Ayo yang lain dulu. Turun. Nah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, mari kita sama-sama berdoa untuk almarhum Bapak Adim Jailani. Mudah-mudahan diampuni dosanya, dijembarkan kuburnya, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Akhirnya aku bisa ngedapatin cap jempol Bapak. Dan aku bisa ngejual tanah kosong ini. Dapat uang 400 juta. Inilah, aku bakal nikahin kamu. Rumah ini, Nadine pernah mengajak aku ke sini. Lihat Mas, ini rumahmu. Ini adalah tempat di mana kamu tinggal. Ini adalah fotomu, Mas. Foto ini adalah fotoku? Iya, Mas. Sekarang kamu percayakan bahwa aku tidak berbohong. Ini tempat di mana kamu tinggal dan kamu adalah pemilik dari rumah ini. Kenapa, Mas Isyan? Kamu tidak percaya padaku? Kamu pikir aku sedang berbohong? Iya, tapi kenapa Nadine tidak ada dalam foto keluarga itu? Bagus, ini adalah kesempatanku untuk bisa menghasut Mas Isyan. Dia benar-benar sudah tidak ingat apa-apa lagi. Itu karena selama ini, Nadine sudah membohongi kamu, Mas Isyan. Nadine itu benar-benar sangat egois. Nadine itu bukan anak kamu, Mas. Satu-satunya anak kandung yang kamu punya adalah Amara. Apa? Berarti Nadine berbohong kepadaku? Aku tahu Nadine pasti berbohong padaku supaya dia selamat, agar aku tidak membunuhnya. Dan ini semua terjadi karena permusuhan kerajaan harimau dan kerajaan ular. Ya Tuhan. Kamu akan tetap di sini sampai bapak kamu datang menjemput kamu setelah melaksanakan perintahku. Aksa! Lihat sini. Lihat anakmu. Aku akan menyiksa dia. Tidak, Pak tolong Pak. Bapak tolong Amara. Amara kamu mati. Hentikan, tolong hentikan. Tolong jangan sakiti dia. Kisanjaya, tolong hentikan. Tolong jangan sakiti dia karena dia tidak bersalah. Biarkan dia pergi. Aksa, lihat ya. Tolong, sakit. Aku akan lepaskan dia kalau kamu sudah membunuh Ratu Ular. Mas Isyan, kita harus menemukan Nadine secepat mungkin. Kamu harus membuktikan bahwa kamu sudah membunuhnya, jadi kita bisa menyelamatkan anak kamu, Amara. Kamu bunuh Ratu Ular atau aku yang membunuh anakku? Amara, apa sakit, Pak? Aksa, bunuh Ratu Ular itu.
Dia musuh bangsa harimau. Ingat, kamu adalah pangeran harimau. Kamu yang harus membunuhnya. Karena itu sudah takdir kamu. Bunuh dia. Atau bunuh anakmu. Aku harus temukan Nadine. Aku harus temukan dia secepatnya. Iya, Mas Isyan, aku akan menemanimu. Kita harus pastikan kita menemukannya dan membunuhnya. Ya, ayo cepat. Itu suara papa, Nyi. Iya, itu suara papa. Ayo kita ke sana, Nyi. Papa. Butara? Kenapa Butara dengan papaku? Tidak perlu berbohong lagi. Karena semuanya sudah jelas. Jadi tolong, berhentilah berbohong. Maksud Butara kebohongan apa? Diam kamu, Nad. Kamu tidak perlu menjelaskan. Karena sekarang aku sudah tahu semuanya. Maksud papa apa? Coba jelaskan. Kenapa kamu bohongi aku? Kenapa kamu tidak bilang kalau aku punya putri bernama Amara? Kenapa kamu gak katakan? Ini semua hanya taktikmu, Nadine. Ini hanya taktikmu supaya kamu tidak kalah dengan pasukan harimau. Enggak, Pak. Enggak kayak gitu, Pak. Papa salah paham. Aku tidak salah paham. Justru sekarang aku sudah tahu semuanya, Nad. Selama ini kamu hanya pura-pura menjadi anakku supaya aku mau membantu kalian. Aku anak papa. Papa jangan bilang seperti itu. Tara, kamu pasti sudah memutarbalikkan fakta. Mulutmu benar-benar berbisa. Diam kamu. Dia tidak ada sangkut pautnya dengan ini. Justru aku tahu sendiri kalau Nadine bukan anakku. Dan anakku adalah Amara. Jangan bilang begitu, Pak. Aku anak papa. Sama seperti Amara. Amara anak papa juga. Kami bersaudara. Tapi kami beda ibu. Ibu Amara, ibu tiriku, Pak. Jangan bilang lagi kalau aku ini bukan anak papa. Tunjukkan buktinya. Ayo, tunjukkan. Aku tahu ingatanku memang hilang dan kamu sengaja memanfaatkan itu dengan pura-pura menjadi anakku. Mas Isyan, tolong jangan percaya dengan apa yang dia katakan. Dan tolong ingat bahwa kita harus segera menyelamatkan Amara. Iya kan? Iya. Mereka semua pembohong. Apa? Amara diculik? Iya, kenapa kamu mau tahu? Aku harus selamatkan saudaraku. Karena bagaimanapun Amara saudaraku. Ayo, Pak, kita sama-sama menyelamatkan Amara. Tolong, jangan membuat semuanya menjadi semakin rumit, Nadine. Putri Mas Isyan hanya Amara dan bukan kamu. Kamu mengerti itu? Ayo Aksa, bunuh Nadine Ratu Ular itu. Bunuh! Ayo serang terus. Hentikan! Mas Isyan, Kita harus melawannya, Nadine. Gak mungkin hanya menghindar terus-menerus. Tapi, Nyi, kita bisa terbunuh. Ayo, kamu lawan. Iya, Nyi. Ayo serang terus. Mas Isyan.